Assalamualaikum Bu Ella, selamat siang. Waalaikumsalam, Bu Pur. Apa Iya, kabarnya Bu Ella? baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah bisa ketemu dengan Bu Pur di sini ya. Iya, alhamdulillah juga Bu ya. Jadi bagaimana Bu? Apa tujuan kita ngobrol kali ini ya? Iya, tujuan kita ngobrol kali ini ya pengen berbagi lah ya Bu ya, berbagi pemikiran. Tentu saja pengen mendapatkan solusi gitu dari apa yang kita obrolkan hari ini. Iya, Gitu. oh gitu. Siap. Baik, lalu bagaimana ya kondisi yang ingin Ibu capai gitu terkait dengan eh, kurangnya motif belajar siswa di kelas dengan mata pelajaran bimbingan dan konseling ini? Iya Bu, jadi gini ya, eee, selama ini kan, saya itu ngajar itu di kelas itu, anak-anak itu, apa ya, kurang motivasi gitu kan, karena beda dengan, mata pelajaran yang lain ya kalau BK itu. Iya, secara kalau BK kan nggak ada nilai di rapot ya. Nah, Iya kemudian betul. juga, anak-anak itu lebih fokusnya itu ke mata pelajaran akademis, khususnya yang mereka itu ya salah satunya karena ingin mendapatkan nilai yang bagus Iya, kalau iya. mereka Betul fokus di betul. mata Iya. pelajaran tersebut ya. Jadi, saya itu ngerasa gimana ya, kayak yang, ada sesuatu yang salah dalam diri saya mungkin ketika saya mengajar atau saya dalam menyampaikan materi di kelas mungkin ya, baik itu dari segi metode ataupun media yang saya gunakan sehingga mereka itu kurang Iya. menarik gitu, ketika mengikuti pembelajaran yang saya lakukan di kelas mereka, seperti itu Bu. Jadi harapannya yang ingin saya capai dari, apa yang, kita obrolkan hari ini ya harapannya saya, dapat solusi lah gitu. Mungkin, dapat solusi, tentang apa yang saya alami ini. Oke. Seperti itu, Bu. Iya. Iya Bu Ella. Nah, dari skala 1 sampai 10 nih, di mana posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan Ibu Ella? Saya rasa 4 atau 5 ya, Bu, ya. Tengah-tengah berarti ya Bu ya. Nah, Mhm. apa yang membuat Bu Elas berasa berada di posisi tersebut? Yang membuat saya, berada di posisi ini ya, saya lihat siswa itu, beberapa siswa ada yang cukup aktif dalam pembelajaran, tapi sebagian besar dari mereka itu, lebih banyak pasifnya gitu ketika Oh dalam gitu. layanan bimbingan klasikal di kelas itu. Jadi makanya saya mengambil, sekitar skala 4-5 lah, ada 4-5 Oke. lah, seperti Iya. itu. Karena sebagian Yang besar gitu. kalau kalau seperti itu yang Ibu harapkan pencapaian Ibu ada di skala berapa nih? Ya harapannya ada di 8-9 ya, Bu, ya. Tapi idealnya setiap guru Iya. pasti inginnya 10 ya. Iya, Tapi, tidak betul. menutup kemungkinan misalkan kalaupun di kelas itu pasti ada 1-2 lah anak yang, mungkin kurang fokus. Tapi setidaknya Betul betul. meskipun pencapaiannya tidak sesempurna itu, ya minimalnya ada 8-9 lah pencapaiannya 9 seperti ya itu. gitu ya, 9 dan 10 mungkin ya Ya Bu Elas 9 ya. 10. Nah, Iya. kalau gitu untuk mencapai skala tersebut kemungkinan tindakan apa ini yang akan diambil sama Bu Elas nih nanti ke depannya? Saya mungkin harus merubah metode dan media ya, pembelajaran Iya. yang, saya lakukan di kelas khususnya dalam bimbingan, konseling ini dalam, layanan klasikal ini, mungkin itu Bu ya. Oke. Nah, baik sekarang, apa yang sudah Ibu lakukan sejauh ini gitu untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dalam layanan, bimbingan klasikal BK gitu ya? Apakah ada pendekatan khusus yang telah Ibu coba? Dulu kan saya pernah mengajar ya, Bu, ya, dengan metode ngajarnya itu salah satunya ya kebanyakan ceramah ya, tapi ternyata, melihat dari situasinya ternyata saya berpikir, "Oh, saya harus merubahnya nih dengan metode baru." Mungkin dengan cara, apa
diskusi kelompok mungkin gitu. Tapi ternyata, itu belum maksimal ya. Ya meskipun ditambah juga dengan, metode tanya jawab dengan anak-anak, tapi ternyata itu, tidak apa ya, tidak maksimal gitu. Masih saja banyak anak yang masih pasif ketika dalam layanan bimbingan konseling yang saya lakukan di Oke, kelas-kelas, seperti itu. iya, baik. Jadi metode yang akan Ibu lakukan itu metode diskusi sudah dicoba ya gitu ya, Mhm, namun hasilnya belum merata, belum semuanya mungkin gitu ya maksud Bu Ella. Nah, apakah Ibu melihat ada faktor lain yang mungkin, mempengaruhi motivasi siswa gitu Bu, menurut Bu Ella nih, ada faktor lain tidak selain yang tadi Ibu jelaskan? Sepertinya ya Bu ya, kalau menurut saya ada beberapa siswa yang mungkin, kurang memahami pentingnya mata pelajaran bimbingan dan konseling ya, dan mungkin juga mereka, lebih fokus pada mata pelajaran lain ya yang dianggap lebih akademis dan mungkin mereka menganggap, karena bimbingan konseling itu, tidak tidak seperti yang saya katakan tadi, tidak ada nilainya di rapot gitu. Jadi mereka menganggap, "Ah, nggak penting gitu pelajaran BK itu," seperti itu. Oke. Nah, dengan pemahaman itu, langkah apa yang menurut Bu Elas bisa diambil gitu untuk meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya, bimbingan konseling? Mungkin saya bisa mencoba mengaitkan materi dengan, kehidupan nyata mereka gitu kan, seperti menggunakan contoh-contoh situasi yang sering mereka, hadapi, sehari-hari atau juga, bisa lebih banyak memberikan tugas yang, berhubungan langsung dengan pengalaman secara pribadi mereka Mmm, gitu kan ya, seperti meminta mereka untuk berbagi cerita dan berdiskusi tentang tantangan-tantangan yang, mereka hadapi di kehidupan nyata mereka gitu kan. Nah selain itu juga, saya juga berpikir bahwa untuk memberikan, projek bisalah ya, memberikan projek atau, iya, ya untuk menuntun, mereka itu menerapkan konsep bimbingan konseling secara praktis ya seperti untuk membuat jurnal pribadi, setiap siswa gitu, salah satu contoh projeknya, oke. mungkin seperti Ya, itu. ide yang sangat baik Bu Elas kalau menurut saya ya, mengaitkan materi dengan kehidupan nyata mereka gitu. Bisa membuat pelajaran yang lebih relevan tentunya. Apakah ada cara lain nih yang mungkin bisa Ibu coba selain project gitu Bu? Ada cara lain nggak kira-kira menurut Bu Elas? Mungkin saya juga bisa, lebih banyak memberikan apresiasi kepada siswa mungkin ya, yang aktif, di kelas dan, saya pikir ini bisa mendorong siswa lain juga untuk, turut berpartisipasi aktif ketika Hmm, saya memberikan apresiasi tersebut. Mungkin oke. seperti itu ya? Iya, apresiasi memang menjadi sebuah dorongan yang kuat ya, Bu, ya. Tapi bagaimana jika Ibu merancang kombinasi antara project dan, sistem apresiasi ini? Misalnya memberikan pengakuan khusus untuk siswa atau kelompok yang menunjukkan pemahaman dan aplikasi materi yang baik gitu, Bu. Mhm. Mmm, itu bagus juga sih, Bu, ya, masukannya. Jadi saya bisa membuat, semacam penghargaan kecil gitu kan setiap minggunya untuk siswa yang aktif atau, berhasil dalam project yang mereka, lakukan gitu kan atau yang mereka buat gitu kan ya. Iya, Mhm. bagus sekali, Bu Elas, ya. Nah, sekarang apa langkah pertama yang, akan Ibu lakukan untuk menerapkan ini? Langkah pertama saya mungkin akan merubah metode, dan media pembelajaran yang, saya buat, yang selama ini saya, terapkan gitu kan dan juga, merancang projek yang relevan tentunya ya untuk anak-anak dengan kehidupan yang tentunya projek itu yang sesuai, dengan kehidupan, siswanya masing-masing gitu kan. Saya juga akan, membuat sistem apresiasi sederhana gitu kan, seperti memberikan pujian atau penghargaan setiap minggunya, misalkan berupa,
bintang misalkan atau apalah gitu ya. Nah, contoh apresiasinya mungkin seperti itu. Mungkin, nanti juga saya, harus mencari lagi gitu, jenis apresiasi Oke. apa yang tepat untuk mereka, seperti itu. Iya, Bu Ella sangat luar biasa ya, rencana Bu Elas ini. Nah, kapan Ibu berencana untuk memulai implementasi proyek dan sistem apresiasi ini? Mhm. Mungkin saya akan mempersiapkan semuanya ya, Bu, ya, untuk, ini tuh di akhir pekan ini dan minggu depan saya bisa mulai untuk, menerapkannya di kelas-kelas, seperti itu. Oke, bagus ya, Bu, Mhm. ya. Jadi Ibu, menargetkan untuk mulai, minggu depan gitu ya. Sekarang bagaimana Ibu akan memastikan agar implementasi ini bisa berjalan dengan lancar dan dapat dievaluasi secara efektif? Saya akan memantau perkembangan siswa, setiap minggu dan melihat apakah mereka, memiliki motivasi atau, motivasinya itu meningkat gitu kan. Jika tidak, eee, jika tidak ada perubahan gitu kan, saya akan Iya. mencari umpan balik dari mereka mengenai apa yang, bisa diperbaiki, seperti itu. Oke, strategi yang sangat solid tentunya ya Bu Elas ini. Ya. Bagaimana Ibu akan mengevaluasi keberhasilan proyek ini gitu nanti? Saya akan mengevaluasinya melalui partisipasi siswa di kelas tentunya ya, dengan hasil proyek mereka dan mungkin juga dengan meminta mereka mengisi, kuesioner yang nanti saya akan buat dan, saya sebar ke anak-anak di kelas gitu kan, tentang bagaimana mereka merasa terbantu dengan, cara saya mengajar dengan metode dan media yang baru ini, Mhm. seperti itu. Hebat ya Bu Elas. Wah, ternyata Bu Elas sudah bisa mencari solusinya ternyata ya. Nah, sebelum kita akhiri, adakah hal yang menurut Ibu perlu direfleksikan atau dipersiapkan lebih lanjut gitu, Bu? Saya merasa ini ada rencana yang bisa dijalankan ya, Bu, ya. Mungkin, yang perlu saya refleksikan adalah, fleksibilitas, atau, saat menerapkan proyek ini ya, supaya saya bisa, menyesuaikan situasi, di kelas jika ada kendala, seperti itu. Oke, itu Iya, pemikiran yang sangat baik ya Bu Ella, saya yakin iya, dengan rencana yang matang, iya, iya, hasilnya juga akan positif ya Bu Ella. Kita bisa bertemu mhm, lagi untuk mengevaluasinya nanti hasilnya ya Bu Ella ya, iya, setelah iya, Ibu melaksanakan semua rencana itu. iya, Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching ini? Alhamdulillah, Bu, saya merasa lega gitu kan, kemudian, eee, perasaannya juga lebih plong, bisa mendapatkan solusi yang bisa saya terapkan mudah-mudahan nantinya di kelas tempat saya, pembelajaran nanti untuk layanan bimbingan dan konseling, Iya. seperti itu. Baiklah kalau begitu ya Bu Ella, kita akhiri sesi ini ya. Iya, baik Ibu, Oke, eee terima kasih, sudah meluangkan waktu ya untuk saya ya, Bu. Terima kasih iya banyak gitu sama-sama, kan. iya Iya, sama-sama Bu Ella. Semoga ya Bu Ella, boleh. iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum Bu Elas, apa kabarnya? iya, waalaikumsalam, Bu. Iya, Bu Pur, alhamdulillah kabar baik. Ibu gimana nih kabarnya, Bu Purwanti? Alhamdulillah Ya, baik Bu, kita ketemu lagi ya Bu ya. mmm. Ibu sedang sibuk apa nih sekarang? Di tahun ajaran baru ini, saya sedang sibuk mempersiapkan perangkat pembelajaran Ibu ya, atau Iya, juga mempersiapkan program BK gitu kan. Ya iya. pokoknya sedang sibuk-sibuknya lah gitu. Bu Pur gini, ini sibuk apa nih Bu Pur? Sama kayaknya Bu ya, karena ini tahun ajaran baru juga, sama, saya Mmm, juga mempersiapkan
segala administrasi BK gitu ya, program BK segalanya gitu. Apalagi ini ditunggu Bu, paling lambat besok gitu ini teh, yang harus diselesaikannya ini. Nah ditambah juga dengan ada sedikit pikiran nih Bu. Loh, pikiran apa tuh? Apa, ada apa gitu? Ada pikiran apa tuh, Bu Ada Purwanti? pikiran yang mengganjal ini Bu di tahun ajaran baru ini nih. Heeh, Apakah Ibu ada waktu luang hari ini di sela-sela kesibukan ini gitu, Ibu ada waktu luang enggak heeh. gitu? Saya mau coba coaching sama Ibu. Ya, bisa lah ya, bisa ya, insya Allah nih. Kebetulan saya ada waktu luang nih ya, Bu, ya. Sok, Oke. ada apa nih coba? Mhm. Gini Ya, Bu, gimana gimana, Bu? kalau Ibu berkenan saya mau curhat. Kebetulan, Mhm. saya sedang santai juga ini sekarang, tapi ini membutuhkan waktu, nggak apa-apa ya Bu ya, Iya, curhatnya gitu nggak apa-apa ya? mhm. Sok, Iya begini Bu, saya itu kebingungan, harus mulai dari mana dulu gitu ya mhm, ceritanya. Tapi, saya itu bingung tahun ajaran baru ini, mhm. saya diamanahi menjadi wali kelas kelas 8 gitu ya, yang di Wah, mana ya mhm, BK ya, awalnya kan saya tidak pegang wali kelas ya, sekarang saya mhm, pegang, suruh pegang menjadi wali kelas gitu ya. Nah, di mhm, mana ada siswa nih, salah satu siswa yang di kelas 7-nya, siswa ini jarang masuk sekolah, Bu, bahkan tugas dari guru pun suka diabaikan sama anak ini, gitu. Jadi, perkembangannya mhm, kurang baik, gitu, Bu. mhm. Lalu, bagaimana, Bu, menurut Ibu, apakah, menurut Ibu, eee, ada hambatan-hambatan untuk, membuat siswa tersebut menjadi rajin atau masuk sekolah dan tidak mengabaikan tugas-tugas dari guru mata pelajaran misalkan? Iya. Hambatannya kalau secara ini laporan dari wali kelas yang dulu ya, Bu, yang kelas 7 kan, laporannya bahwa memang anak ini seperti itu di kelas 7-nya gitu, Bu. Mhm, mhm, Eee, Tidak pernah jarang masuk ke kelas, sekalinya masuk ke kelas tugas diabaikan gitu, Bu. mhm, Saya ingin curhat sama Ibu itu untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan ini, Bu. Sekiranya Ibu bisa bantu saya gitu untuk mendapatkan solusinya. mhm, mmm. Lalu bagaimana, menurut pendapat Ibu tentang, anak tersebut? Eee Terus terang saja sih Bu ya, saya kepikiran sama anak ini teh karena memang kata wali kelasnya dulu ini, hasil home visit-nya wali kelasnya yang tahun lalu, bahwa anak ini tidak sekolah itu karena memang menjaga ibunya gitu, yang orang tuanya, ibunya atau ayahnya yang sakit-sakitan gitu Bu. Jadi anak ini memang dibutuhkan sama keluarganya gitu Bu, itu yang jadi saya bingung. Mhm. Jadi, begitu ya, Bu, ya. Kalau Mhm. menurut Ibu nih ya, jika diskalakan dari skala, 1 sampai 10 nih ya, kira-kira kesulitan tersebut berada di skala berapa nih, Bu, menurut Ibu? Kalau menurut saya ada di skala 5 sih, Bu, ya, karena memang mungkin ini nantinya akan, eee, ada beberapa yang terlibat mungkin ya, Bu, ya. Jadi ini Mhm, skalanya 5 gitu ya, Bu, kalau menurut saya gitu. mhm, Saya masih agak kesulitan gitu, Bu, ini. Makanya heeh, saya bilang 5 juga gitu, 5 atau 6 lah, Bu, gitu. mhm. Kalau dari skala 5 atau 6 tadi kan ya, Bu, ya. Nah, harapannya nih, harapan Ibu seharusnya ada di skala berapa kira-kira harapannya gitu? Harapannya mah ya 10 ya, Bu, ya, harapannya yang sangat ini gitu, tapi dengan 9 juga alhamdulillah sepertinya, tapi mudah-mudahan bisa mencapai 10 gitu, Bu, harapan saya bisa 10 gitu. Mhm, mhm. Kalau seperti itu, bagaimana rencana Ibu untuk mengatasi masalah tersebut? Yang pertama mungkin saya akan lihat dulu, Bu, ya, terlebih dahulu perilaku siswa dalam 1 minggu ke depan gitu, baru nanti saya akan bertindak. Jadi maaf nih, Bu, ya, maksud dari melihat terlebih dahulu itu bagaimana ya? Maksudnya Jadi mau maksudnya, saya sebagai wali kelas itu akan memantau dulu nih perkembangan anak ini dalam 1 minggu, apakah kehadirannya sudah lebih baik dari tahun lalu dalam mengerjakan tugasnya, apakah sudah lebih baik, kalau misalkan mungkin
tetap sama perkembangannya, tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik, baru saya akan melakukan perubahan atau mungkin kalau sudah berubah akan ditingkatkan gitu, Bu. Begitu ya. Lalu, apakah ada hal lain nih ya, Bu, ya, yang akan Ibu lakukan selain melakukan pemantauan selama 1 minggu tersebut gitu? Apakah ada hal lain gitu yang akan dilakukan gitu selain Oke. pemantauan tersebut? Ya, jika siswa tersebut masih melakukan hal yang sama, saya akan melakukan home visit, Bu. Ya, karena kan Mhm, memang betul, karena ini baru tahun ajaran baru gitu ya, Bu, saya juga belum melakukan home visit, cuman ada laporan dari wali kelasnya yang tahun lalu gitu ya. Saya akan melakukan home visit kalau misalkan dalam 1 minggu ini anak itu tidak ada perubahan sekaligus saya ini, silaturahmi gitu ya sama orang tuanya dan memperkenalkan diri bahwa ini saya, sebagai wali kelasnya yang baru gitu ya, Bu, ya. Kemudian akan membicarakan hal ini nanti dengan orang tuanya dan kalau bisa orang tuanya atau diberikan inilah Bu, apa ya, masukan gitu. Kan ini anak harus sekolah mungkin ya Bu ya. Jadi untuk mungkin saat sekolah, anak dibiarkan saja dulu untuk sekolah, selama anak sekolah mungkin ada yang menggantinya gitu ya Bu ya, untuk menjaga ayahnya yang sakit gitu. Entah itu kerabatnya atau siapa gitu Bu. Itu sih rencananya. Oh gitu ya. Lalu, bagaimana nih ya harapan Ibu terkait perkembangan siswa ke depannya gitu? Harapan saya mah anak ini ada perubahan yang lebih bagus, Bu, dari tahun sebelumnya. Ya, Mhm, kehadirannya penuh, hadir selalu, tugasnya juga, dilaksanakan. Jadi nanti ke depannya si anak ini tidak ada hambatan untuk proses pembelajaran ke depannya gitu, Bu. mhm. Harapannya ya anak jadi rajin lah ya, Bu, Iya, ya, iya harus ngerjain tugas gitu kan ya, betul. ada terus di sekolah gitu kan ya harapannya. Baiklah, lalu, langkah yang Ibu ambil nih ya, ini kan Iya. sudah tepat sekali ya, Bu, ya. Nah, saya setuju dengan, Ibu, memiliki ide seperti itu, ya. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan lanjut yang akan Ibu lakukan, setelah membicarakan atau mengobrolkan ini gitu kan, dari obrolan-obrolan ini. Apa tindakan Ibu nih selanjutnya kira-kira? Yang saya jelaskan tadi mungkin ya, Bu, ya, setelah saya melakukan pemantauan, saya akan langsung home visit gitu, Bu, ya, untuk membicarakan ini dengan pihak orang tuanya gitu. Mhm. Nah, siapa yang bisa Ibu libatkan untuk membantu mewujudkan tujuan Ibu itu? Yang pertama sih, menurut saya akan bekerja sama dengan orang tua dan keluarganya agar, Mhm, ada solusi lah gitu ya, Bu, ya, nanti mungkin dari keluarga ada solusi. Kemudian juga saya akan minta bantuan temannya gitu, Bu, ya, teman-teman, anak-anak ini, bahwa, bisa membantu Reza lah dalam mempelajari materi yang tertinggal, kan kemarin sempat tertinggal gitu ya. Jadi bisa setutar sebaya lah gitu ya, membantu mhm, Reza mengejar ketinggalan materi ini gitu, Bu. mhm, bagus sekali nih Bu ya, Bu Purwanti luar biasa. Memang harus seperti itu ya Bu, sepertinya Ibu sudah, menemukan solusi supaya Reza ini tidak, mengulanginya lagi nih ya. Iya, iya, Bu. Terima kasih, Bu, sudah mau mendengarkan curhatan saya. Sekarang, saya merasakan sudah ada pencerahan gitu ya, Bu, ya, mengetahui apa yang harus saya lakukan terlebih dahulu supaya, bisa menyelesaikan masalah ini dan masalah ini tidak berlarut-larut gitu ya, Bu, sehingga anak akan sekolah, akan belajar dengan aman, dengan nyaman di sekolah gitu ya, Bu, tentunya akan selamat dan bahagia untuk anak ini gitu. Iya, Bu Purwanti pasti bisa deh ya. Nah, semangat ya Bu Iya. Purwanti ya. Alhamdulillah Bu, ya sekarang saya sudah agak lega Bu. Terima kasih banyak Bu ya atas waktunya. Bu Ella Iya. sudah mau mendengarkan, curhatan saya dan bisa, memberikan solusi gitu ya Bu ya. Iya, sama-sama Bu Purwanti. Iya. Iya, saya izin pamit dulu atuh ya Bu ya, maaf sekali lagi sudah mengganggu ya Bu. Iya, baik. Iya. Iya. Assalamualaikum Bu Ella. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.